Saya cepetin di sini. Nah, ini. Nah, ternyata bentuknya virus tuh kayak begini nih. Di dalam virus tuh ada namanya genetik material ya. Itu yang nanti akan masuk ke DNA kita. Diselubungi dengan protein dia. Nah, di atasnya itu ada namanya spike. Nah, spike-nya itu adalah fungsinya untuk membuka reseptor kita sih, kayak tadi insulin. Jadi insulin tubuh kita tuh ngedeteksi itu barang buat kita bukan sih, makanan buat kita bukan sih gitu. Teman kita bukan. Kalau teman kita berarti kuncinya harus sama. Kalau kuncinya nggak sama, dia langsung diserang sama imun tubuh, langsung dimatiin gitu. Nah, COVID ini kebetulan dilihat bahwa fungsinya tuh atau protein S spike-nya ini, S proteinnya itu sesuai banget dengan tubuh kita. Nah, waktu orang haji, dia akan masuk melalui hidung sama tenggorokan. Di hidung tenggorokan ini dia akan masuk nih. Nah, ini ada bulufilia yang sebenarnya tugasnya untuk nge-reject kayak bakteri dan segala macam, di-reject sama dia, dibentalin. Tetapi kalau jumlahnya banyak, itu salah satunya akan masuk dan pas kuncinya ke dalam reseptor kita. Makanya dia bisa masuk ke sel kita. Begitu dia masuk ke dalam, nah ini mulai jadi problem ini. Di dalam tuh dia menggandakan diri. Nanti ribosomnya tuh masuk nih, ya kan? Yang tadi genetik materialnya tuh masuk mengubah DNA yang di tubuh kita. Jadi dia sudah berubah. Karena dia sudah berubah, dia menggandakan diri makin banyak. Nah, tubuh kita, dia kan menggandakan diri makin banyak, ini terjadinya di paru-paru ya. Bentar, saya cepetin dulu. Sini deh. Oh. Air moves freely through your trachea. Nih, begitu dia menggandakan diri, ya menggandakan diri lebih banyak. Fungsinya di mana sih? Kenapa paru-paru? Di situ ada namanya trakea, ada namanya bronki, namanya bronchialis, sama yang di ujung tuh ada di ujung kayak ada pohon, ada buahnya. Nah, ini namanya alveoli. Nah, alveoli adalah tempat untuk bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Jadi waktu kita napas, oksigen akan melalui alveoli ini dilepaskan ke darah, dan dia akan ngambil karbon dioksida dari darah, ditarik masuk ke alveoli ini, kayak pertukaran antara udara kotor dan udara baik gitu ya. Kayak gitu. Nah, COVID ini akan menyerang alveolinya gitu, karena banyak terjadinya nanti namanya badai sitoksin, nanti saya jelasin ya. Nah, bulufilia itu fungsinya adalah sebenarnya untuk menampis tadi bakteri maupun bakteri ya yang akan masuk dalam tubuh kita, sama dia dihindarin gitu. Jadi sebenarnya orang yang kena COVID itu nggak melulu mati karena COVID-nya, tapi ada yang karena mati karena bakteri, karena imun tubuhnya sudah habis digunakan untuk memerangin COVID tadi, virus coronanya. Nah, dia lemah, imun tubuhnya kan habis tuh, dia terkena infeksi yang lain, makanya bisa jadi parah. Ini kalau sampai dia kena radang yang tadi di alveolinya, karena jumlah imun tubuhnya mengeluarkan terlalu banyak, dia memerangi yang mati itu menjadi lendir. Nah, dari lendirnya tadi nutupin di alveolinya, jadi alveolinya tidak bisa menerima oksigen, nggak bisa ngeluarin CO2, makanya terjadi sesak napas gitu. Nah, sesak napas, sakit dadanya, bingung karena nggak dapat oksigen dia. Ini sama semua fatigue karena oksigennya nggak cukup untuk menutrisi gitu. Nah, yang dilakukan apa? Biasanya adalah terapi. Yang paling ringan adalah terapi oksigen nanti. Kalau ventilator udah yang paling berat. Yang pertama adalah terapi oksigen dulu. Ini bukan di sini ya, saya lewatin di sini, Nah, di sini. Nah, gunanya vaksin apa sih? Ada yang tahu nggak? Vaksin gunanya apa? Kenal dan bisa dibentuk imun. Bisa imun. Nah, vaksin itu sebenarnya begini, yang dimasukin itu adalah virus COVID juga. Tapi virus COVID yang sudah dilemahkan, dia lemah banget, tapi dia cukup kuat untuk memancing antibodi tubuh kita untuk keluar gitu. Jadi antibodi kita tuh dia bisa mendeteksi virusnya tadi dengan memberikan marker, ini yaitu marker ya. Jadi di COVID-nya tadi, di kuncinya tadi akan di marker semua, di marking sama dia.
Nah, yang kena marking itu akan dihancurkan oleh si antibodi tubuh kita. Gitu. Tujuannya vaksin cuma itu doang. Jadi kayak virusnya dikenalin gitu loh. Kalau sekarang kan nggak kenal, tiba-tiba banyak mabruk gitu. Nah itu nggak, dikasih sedikit gitu. Supaya dia kenal. Kalau dia udah kenal, antibodi kita udah bisa. Kalau yang severe, yang paling parah, yang akut, yang COVID yang parah, kenapa bisa terjadi COVID parah sampai mati? Karena imun tubuh kita tuh ngeblas sebanyak-banyaknya buat bunuh si itunya, virus coronanya, karena dia bingung. Karena dia udah masuk merubah ke DNA, dia bingung yang mana sih sebenarnya. Dia blast sebanyak-banyaknya, disebutnya adalah badai sitoksin atau sitoksin storm. Nah, cepetin di sini. How will you be treated? Considered severe enough yet to require. Nah, begitu diukur biasanya problemnya apa sih? Oksigen. Saturasi oksigennya menurun karena oksigen nggak bisa masuk, CO2 nggak bisa keluar, nggak bisa nafas. Makanya waktu diukur pakai yang di tangan, oximeter, itu saturasi oksigennya kecil sekali. Akibatnya apa? Otak nggak dapat oksigen, bisa stroke dan segala macam, bisa pingsan gitu ya. Yang paling lemah, yang paling ringan adalah dia terapi oksigen aja. Jadi ditambahin oksigen supaya dipaksa oksigennya yang masuk itu lebih banyak gitu. Nah, yang lebih parah lagi apa? Kalau lebih parah, cross-sectional images or 3D models of your lungs. Well, some patients may get standard antibiotics. Kalau lebih parah lagi, dia menggunakan alat. Tadi udah nih. Nah, kalau lebih parah lagi, dia menggunakan alat diinjek dengan oksigen kadar banyak gitu ya. Nah, yang terakhir adalah mechanical ventilation. Mechanical ventilation atau disebut ventilator ya. Nah, ini gimana sih caranya? Orangnya harus dibius dulu, kemudian dimasukin ini ke dalam kerongkongannya sampai menyentuh ke bronkinya mereka, hampir ke paru-parunya. Ini yang paling parah nih, kalau lihat orang pakai ventilator kayak begini. Dia dibius, dimasukin ke kerongkongan, kemudian sampai di kerongkongan dia lepasin pump kayak bola gitu ya. Tugasnya adalah ngebuka supaya di bronkinya itu terbuka lebar, nggak mampet gitu, supaya oksigennya lebih ada kesempatan untuk keluar masuk gitu. Ini kayak balon di jantung, ada yang tahu nggak balon di jantung? Nah, ini digembungin tuh, digembungin supaya dia nge-push ke atas, supaya nggak tertutup, supaya oksigennya jauhnya lebih banyak. Dicabut, terusnya di plester supaya nggak gerak. Terus alatnya itu niup-niup alatnya, ditiup-tiup supaya oksigennya tuh dipaksa masuk ke bawah, gitu. Langsung ke paru-parunya tuh kayak gitu. Ini yang paling parah nih. If the end of the tube is too low, both lungs will not receive the same amount of air. Nah, parahnya tuh kayak apa? Ya tadi saya bilang bahwa sebenarnya orang banyak mati bukan karena COVID-nya sendiri, tapi karena infeksi yang lain. Infeksi bakteri, pengentalan darah, dan segala macam itu jadi dia bisa meninggal. Nah, ini yang paling parah di sini nih. Nah, sel darah putihnya itu ngeliat tuh. Dia berusaha untuk mati-matian nge-fight virusnya, tapi dia nggak ngerti itu yang di-fight yang mana, karena terlalu banyak kan. Dia nge-burst tuh, sitoksin namanya. Untuk ngebunuh semua yang karena dia nggak mampu di-burst sama dia. Nah, akibat di-burst banyak yang mati selnya gitu. Nah, karena selnya banyak yang mati, itu nyerang diri sendiri. Jadi nggak sel yang cuma virus, tapi sel yang baik itu kena. Akibatnya adalah sel mati tadi membentuk lendir di situ. Lendirnya itu menutupi alveoli. Makanya dia nggak bisa napas kayak gitu. Jadi prosesnya begitu. Dan berita buruknya adalah yang paru-paru yang sudah rusak itu susah untuk sembuhnya. Jaringan parunya itu nggak bisa sembuh seperti semula lagi. Berarti kapasitas paru-parunya berkurang. Oke.